Seorang pedagang dikejutkan oleh adanya mayat yang ditemukan di tembok kontrakannya. Dan ternyata penemuan tersebut malah membuka kasus lama yang sudah sempat tersimpan. Di lokasi tersebut ternyata pernah terjadi kasus yang sangat-sangat mengerikan. Kira-kira apa yang terjadi di kasus tersebut? Kira-kira apakah sang pelaku ini masih berkeliaran di luar sana? Tanpa berlama-lama, yuk mari gas kita cek videonya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini dialami oleh seorang pedagang, kita sebut saja nama pedagang ini Pak Maman. Nah, Maman ini sudah merantau selama beberapa tahun karena dia ingin mengadu nasib demi anak dan istrinya. Waktu di awal-awal merantau bisa dikatakan Maman ini mendapatkan satu hoki yang gak disangka-sangka. Karena Maman ini bisa menemukan satu rumah kontrakan yang murah dan bagus dan letaknya juga strategis. Banyak yang bilang Maman tuh hoki banget lah, langsung dapat rumah yang segitu bagusnya dan harganya murah. Ditambah lagi waktu si Maman ini negosiasi dengan pemilik kontrakannya. Pemilik kontrakannya tuh bilang, ya saya sengaja ngasih harga murah demi orang-orang seperti Bapak. Makanya saya cuma minta dirawat aja ya Pak rumah ini. Dengan senang hati si Maman pun menempati kontrakan tersebut. Karena saking nyamannya dia nggak pindah-pindah, akhirnya si Maman ini tinggal di rumah tersebut sampai 6 tahun lamanya. Dan bahkan pada satu titik Maman bisa mengajak anak sama istrinya tadi untuk tinggal di kontrakan tersebut. Mereka tinggal di situ, Maman juga merasa nyaman, dan sehari-hari dia bekerja dan anak istrinya bisa menemani si Maman selama bekerja. Sampai suatu hari ada satu kejadian yang membuat Maman sangat-sangat syok dan gak menyangka sama sekali. Waktu itu Maman itu sebenarnya cuma pengen menggantung sebuah bingkai foto yang berisi foto keluarga besarnya. Dia cari-carilah dinding kontrakannya tuh mana yang kira-kira masih kosong. Dia menemukan ada satu bagian yang kosong tapi kok agak aneh. Karena saat itu tuh yang dindingnya itu ya ada cor-coran semen di situ dan cor-coran cukup tebal tapi kok nggak rata. Beda sama dinding lainnya. Maman coba untuk menempatkan bingkai tadi di dinding yang kelihatannya agak aneh tadi. Dia ketok-ketok dengan palu yang ada di ujungnya itu ada pakunya. Tapi tiba-tiba waktu dia tarik pakunya, itu kok kelihatan kayak ada serpihan rambut di situ. Ditambah lagi dari bolongannya tadi yang dia palu tadi tuh kok ada bau busuk yang makin lama makin menyengat. Si Maman mulai ngerasa nih, wah ini kayaknya ada yang gak beres. Dia langsung melapor ke Ari, pemilik kontrakannya. Tapi saat itu tuh Ari gak bisa dihubungin. Si Maman bolak-balik, dia telepon, dia SMS, dikirimin pesan. Ini padahal hal penting loh. Ini ada apa? Kok tiba-tiba ada bau busuk dan tiba-tiba ada jaringan rambut di situ. Berarti kan ada sesuatu di balik temboknya ini. Akhirnya gara-gara gak sabar menunggu respon si Ari yang sangat-sangat slow respon tadi, Maman langsung melapor ke RT setempat. Dan atas inisiatif dari Pak RT, akhirnya beberapa warga pun membongkar dinding cor-coran tersebut. Dan ketika dinding tadi kebuka, mereka sangat kaget karena mereka melihat di balik dinding itu ada kerangka manusia. RT setempat langsung melaporkan temuan ini ke pihak yang berwajib supaya kasus ini bisa diselidiki lebih lanjut. Karena jelas sekali ini adalah ada indikasi tindak pidana. Gak mungkin ada jasad manusia disemen di situ dan orang gak sadar sampai sekian tahun. Pihak yang berwajib langsung merespon laporan ini dengan sigap. Mereka membawa tim forensik untuk kemudian mengevakuasi kerangka tersebut. Diperlukan waktu cukup lama untuk mengevakuasi jasad tersebut dari beton. Karena mereka mesti hati-hati banget jangan sampai jasad ini rusak. Tim forensik kemudian menggunakan bantuan ronsen untuk melokalisir posisi jasad tadi yang sebagian memang masih ketanam. Pelan-pelan dikeluarkan dan akhirnya dievakuasi ke rumah sakit. Dan hasil pemeriksaan dokter forensik didapatkan kerangka ini tuh terbungkus kantong plastik besar yang sebagian sudah robek-robek. Tubuh bagian bawah dari korban ini, si kerangka ini tuh nggak tertutup kantong. Dan waktu diperiksa sebagian besar jaringan lunak itu sudah hilang. Tersisanya cuma rambut sama kuku. Memang ada sedikit-sedikit jaringan kulit tapi sudah mengalami saponifikasi atau penyabunan. Nah, saponifikasi atau penyabunan ini adalah salah satu bentuk modifikasi pembusukan yang terjadi pada kondisi lingkungan yang basah dan pH-nya tinggi atau basa. Nah, cocok nih teman-teman karena semen itu pada saat dalam kondisi basah, pH-nya tuh rata-rata cukup tinggi, antara 12 sampai 13. Sifatnya tuh basa kuat.
dikarenakan ada kandungan kalsium hidroksida di dalam semen yang nanti akan mengeras. Nah, pada kondisi ini nih, jaringan lemak dalam tubuh akan mengalami proses penyabunan. Karena lemak begitu kena basah, apalagi di kondisi yang sangat lembab, sangat basah, itu akan mengalami penyabunan atau saponifikasi. Makanya cairan lemak kadang bentuk lilin mayat yang bentuknya tuh lunak, warnanya pucat dan baunya tuh khas. Baunya itu seperti minyak yang sudah lama, bisa dikatakan baunya agak-agak pengik lah. Sebenarnya begitu semen ini akan mengeras, tadi kan semen akan membentuk satu ruangan yang kedap udara atau vakum. Nah, jasad ini akan terlindung dari faktor luar yang mempercepat pembusukan seperti kelembapan, bakteri, lalat, dan lain-lain. Nah, otomatis jasad ini akan jauh lebih awet daripada kalau misalkan jasad ini ditaruh di ruang terbuka. Nah, pada korban ini nih, pada korban kerangka ini, hampir seluruh jaringan lunaknya itu sudah nggak bisa dinilai karena proses pembusukan lanjut. Kalau mudah ada ya, sudah sangat rusak jaringannya tadi karena saponifikasi tadi. Nah, pada saat itu dokter hanya bisa memeriksa kerangkanya aja. Yang pertama harus diketahui itu kira-kira siapa nih si perempuan ini. Karena proses identifikasi korban pembunuhan yang paling penting adalah mengetahui siapa. Siapa si korban ini. Barulah nanti diketahui kira-kira siapa orang yang tega melakukan hal sejahat ini ke si korban. Nah, waktu dilihat tengkorak korban ini, bagian kepalanya, kerangkanya itu memiliki ciri-ciri khas tengkorak pada perempuan. Bagian dahinya lebih membulat, terus juga tulang di atas rongga matanya itu lebih halus, kepala bagian belakangnya itu lebih mendatar, terus juga tulang bola mata itu lebih membulat, batasnya tajam. Ini ciri-ciri khas tengkorak pada jenis kelamin perempuan. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan gigi oleh dokter spesialis gigi forensik, ditemukan kalau perkiraan usia si kerangka ini antara 30 sampai 40 tahun. Selain itu juga ditemukan dari serpihan baju di sekitar kerangka, tapi sudah nggak bisa dinilai warnanya karena sudah hancur. Nah, di bagian tulang tengkorak sisi kiri, sekitar bagian pelipis sini, itu pecah berkeping dan ada sebagian kepingan pecahan tengkoraknya itu yang masuk ke dalam rongga kepala. Patahan ini sesuai polanya itu dengan hantaman benda tumpul, di mana benda ini menghampiri rongga kepala. Karena patahannya berkeping dan menjorok bagian dalam. Selain itu ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di bagian tulang lainnya, antara lain tulang lengan bawah kanan, terus juga tulang iga sisi kiri, dan bahkan ada beberapa retakan di tulang iga sisi kiri. Telapak tangan kirinya kerangka ini relatif masih utuh. Jaringan lunaknya pada tubuh mayat ini tuh memang sudah nggak bisa dinilai. Tapi di pemeriksaan kerangka dapat disimpulkan sebab matinya tuh kira-kira apa. Selain itu ada temuan yang janggal lagi, yaitu telapak tangan sisi kanannya si kerangka ini itu sudah hancur kok dibandingkan dengan telapak tangan sisi kirinya ini. Nah, jaringan lunak pada tubuh mayatnya ini memang sudah nggak bisa dinilai, tapi pemeriksaan kerangka dapat disimpulkan sebab mati. Karena tadi, waktu dilihat sekitar patahan di bagian kepala, juga di bagian tubuh yang lain, patahannya itu ada resapan darah. Ada kayak memarti bagian permukaan kerangkanya. Ini menunjukkan kekerasan terjadi pada saat si korban ini masih hidup. Dan disimpulkan kalau sebab kematian kerangka ini adalah kekerasan tumpul pada bagian kepala yang bisa mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Nah, tapi setelah melakukan otopsi ini, ada satu pertanyaan paling penting yang harus diketahui. Siapakah identitas kerangka manusia perempuan tadi? Pihak yang berwajib kemudian meminta keterangan pada Maman dan keluarganya soal temuan mereka itu. Maman menjelaskan dengan sangat-sangat jujur kalau memang dia tuh sudah melapor tadinya ke pemilik kontrakannya yang namanya Ari. Tapi saat itu Ari sangat-sangat slow respon. Bahkan sampai mayat ini waktu si kerangka ini sudah diperiksa, Ari itu nggak kunjung menjawab teleponnya si Maman. Nah, pihak yang berwajib akhirnya berhasil manggil Ari yang saat itu akhirnya bisa dihubungin. Ari kemudian ditemui di tempat kerjanya, dibawalah ke kantor pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan. Si Ari ini bilang nih, saya tuh sama sekali nggak tahu tentang adanya si kerangka manusia perempuan tadi itu di tembok kontrakan saya. Saya benar nggak ngerti. Nah, si Ari juga kebingungan, dia bilang apa jangan-jangan waktu pembangunan rumah ini ada salah satu petugas bangunannya yang melakukan tindakan kriminal, terus nanti jasadnya itu disembunyikan dengan cara dicor. Si Ari sampai bilang seperti itu. Nah, pihak yang berwajib itu sampai kebingungan setengah mati. Karena waktu ditanya, waktu itu siapa Pak? Yang membangun rumah ini siapa? Si Ari bilang, ya saya udah lupa, kotaknya udah hilang semua. Orang sudah bertahun-tahun yang lalu kok. Pihak yang berwajib semakin kebingungan. Gimana nih kita mencari tahu kok bisa ada tubuh manusia kerangka ini yang tiba-tiba sampai masuk ke dalam tembok? Kok bisa? Kira-kira siapa pelakunya?
Nah, akhirnya pihak yang berwajib membuat pengumuman bagi yang kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri seperti ini, jenis kelaminnya ini, bisa melapor ke pihak yang berwajib. Tapi ternyata yang pertama kali melapor ke pihak yang berwajib benar-benar tidak disangka-sangka, yaitu Rehan, seorang anak berusia belasan tahun. Dia bilang kalau saya tahu kerangka itu adalah ibu saya. Nah, mendengar laporan dari Rehan yang menunjukkan titik terang ini, pihak berwajib langsung minta keterangan lebih lanjut dari Rehan. Dan saat itu Rehan cerita bahwa dia itu adalah anak dari Ari. Gak disangka-sangka ya teman-teman ya. Di Rehan cerita bahwa saat itu Ari yang sudah menghilangkan nyawa ibunya. Jadi waktu Rehan bilang, yang saya ingat itu waktu saya masih kecil, saya masih SD, saya baru pulang sekolah. Saya melihat saat itu ibu saya sudah terbaring di lantai ruang tamu, wajahnya tuh sudah penuh dengan luka dan telapak tangan kanan ibu saya itu sudah hancur. Dan katanya Rehan, waktu saya lihat ibu saya terbaring dalam keadaan segitu mengenaskannya, saya teriak-teriak manggil bapak saya. Gak lama kemudian bapak saya alias si Ari itu keluar, dan waktu saya lihat wajahnya, saya takut setengah mati. Karena saya kayak gak kenal tuh bapak saya. Bapak saya cuma bilang, kamu gak boleh bilang ke siapa-siapa apa yang terjadi atas ibu kamu, atau kamu bakal bawa bikin seperti ibu kamu. Mau kamu seperti itu? Saat itu Rehan yang masih sangat kecil pun terpaksa setuju. Dan setelah mendengar keterangan dari Rehan, pihak yang berwajib langsung meringkus Ari. Sekali ini pun Ari akhirnya mengakui apa yang sudah dia lakukan. Ari pun mengakui, memang saya yang sudah menghilangkan nyawa istri saya. Karena saat itu Ari gelap mata mengetahui istrinya sudah berselingkuh. Nah, gara-gara sudah gelap mata inilah Ari pun mengambil sebuah balok. Dia pukuli istrinya membabi buta sampai akhir istrinya pun meregang nyawa. Jadi menurut pengakuannya si Ari, waktu dia gelap mata mungkin istrinya pakai balok itu pertama kali dia tuh mukul bagian kepala sebelah kiri pakai tangan kanannya begini. Waktu istrinya jatuh dia membabi buta, dia pukulin lah badan istrinya. Kenapa dia mengincar badannya? Karena bagi di matanya Ari itu ini badan yang sudah disentuh oleh laki-laki lain. Ari sudah segitu gelap matanya. Dan waktu dia melihat tangan kanan si istrinya tadi di mana masih ada cincin kawin, Ari semakin gelap mata. Dia pukulilah tangan kanan istrinya tadi karena dia bilang istri saya itu nggak pantas mengenakan cincin kawin saya. Sampai tangannya hancur dan oleh Ari cincinnya itu pun diambil sama dia langsung dibuang. Si Ari ngaku ke pihak yang berwajib karena waktu itu dia begitu gelap matanya, dia begitu dikuasai kemarahan, dia nggak inget kemana cincin kawin istrinya itu dia buang. Dia cuma ingat saat itu Rehan pulang sekolah, dia ancam si Rehan untuk merahasiakan kejadian ini. Dan setelah itu Ari ambil jasad istrinya, dia masukkan ke lubang yang memang sudah ada di tembok rumahnya saat itu. Supaya nggak keluar bau dan supaya nggak ketahuan, si Ari itu nutupin dengan cor-coran semen dengan jumlah yang cukup banyak. Awalnya si Ari ini merasa kalau kejahatannya akan tertutup dengan sempurna. Karena ya orang tua istrinya Ari ini kedua-duanya sudah meninggal dunia. Tambah lagi istrinya ini adalah anak tunggal, nggak punya saudara sama sekali. Sementara anggota ya keluarga istrinya si Ari yang lain tadi itu nggak terlalu peduli dengan keadaan si istrinya. Jadi waktu si Ari ini mengarang cerita kalau si istrinya ini kabur dengan laki-laki lain, keluarga istrinya nggak mau ambil pusing. Mereka cuma mikir ya udahlah, toh si perempuannya udah dewasa, yang penting kejadian ini dirahasiakan dan nggak membuka aib keluarga. Ari sama sekali nggak menyangka kalau setelah 6 tahun lamanya akhirnya kejahatannya akan terbongkar. Dan karena pengakuannya ini pun Ari dihukum setimpal atas perbuatannya. Dari kasus tadi saya bisa menyimpulkan bahwa bangkai yang ditutupi pasti akhirnya akan kecium. Pada kasus ini walaupun sudah 6 tahun gak ketahuan, pada akhirnya Ari tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan aksi yang dilakukan oleh Ari ini gak cuma berdampak ke dirinya sendiri tapi juga Rehan. Karena si Rehan ini ya seumur hidupnya tuh dia punya perdebatan batin. Dia coba tutupi dosa dari ayahnya sehingga dia beranjak remaja. Saya harap kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk dapat selalu berbuat baik. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.